Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Baik. Oke. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama kakak Dedi Nur Said dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Tomakaka Mamuju. Ada yang tahu di mana Tomakaka Mamuju? Dekat Polsek, betul. Nah, ini dari kelas berapa? 10 TITL. Kelas yang disegani, yang sering dibicarakan di ruang guru. Betul tidak? Ya. Semoga next ke depannya bisa dibicarakan tentang prestasi-prestasinya dari TITL. Oke. Baik, di sini kakak akan menjelaskan sebuah materi yang dimana konsep kita pada hari ini yaitu study outdoor atau belajar di luar kelas. Karena ini sekarang kita posisinya ada di perpustakaan SMK Negeri 1 Mamuju. Oke, baik. Materi pada hari ini kakak akan menjelaskan tentang manfaat dari media sosial. Ada di sini yang tidak punya media sosial? Ada? Ada yang punya Facebook? Bisa angkat tangan yang punya Facebook? Yang punya Instagram? Yang punya TikTok? Yang punya aplikasi X? Tidak ada. Jadi 3 itu ya, Facebook, TikTok, dan Instagram. Nah, tujuan dari adik-adik bermain media sosial apa? Menambah teman. Menambah teman, relasi. Ada lagi? Belajar. Ada lagi? Menonton. Mencari hiburan. Ada lagi? Mencari pacar, mencari pasangan. Tidak. Oh, ada jadi kelas tak? Tidak ada toh. Kalau misal ada tadi yang bilang ada, wah, perlu dipertanyakan. Oke. Di sini kakak akan menjelaskan tentang manfaat dari bermedia sosial. Jadi yang pertama itu ada branding produk atau branding diri. Pernah lihat orang jualan skincare di TikTok? Pernah. Yang di branding di situ produknya atau ownernya? Produknya. Ada juga yang sering flexing, itu ownernya. Contoh kayak Skin TV, pernah tidak lihat ownernya? Pernah? Tidak pernah. Karena kenapa? Yang di branding di situ adalah produknya. Semua influencer yang ada di Indonesia itu mempromosikan produk-produk yang ingin di branding. Sedangkan ownernya kita tidak tahu. Banyak brand skincare di luaran sana yang terpapar di media sosial, itu kebanyakan yang muncul ownernya. Setelah kita kenal ownernya, baru kita tahu produknya. Karena di ujung dari videonya yaitu mempromosikan produknya yang dijual. Jadi itu membranding di dirinya. Oke, sampai sini paham? Kemudian manfaat yang kedua yaitu sumber finansial. Pernah tidak lihat konten kreator yang berpenghasilan? Pernah. Ada teman tak di sekolah ini yang hobinya bikin konten? Atau sudah ada yang pernah dapat cuan dari pembuatan konten? Belum ada. Nah, bisa jadi setelah ini kita yang mencetak itu. Karena kenapa? Di media sosial itu adalah sumber finansial juga. Nah, bisa dilihat di sini. Sebelum kita lanjut ke platform media sosial yang bisa menghasilkan uang, kita harus tahu dulu platform media sosial itu apa. Seperti yang dibilang tadi teman-teman, tempat untuk mencari teman, tempat untuk belajar, tempat untuk mencari hiburan, itu sudah tepat. Nah, di sini ada platform media sosial adalah situs web atau aplikasi daring yang memungkinkan pengguna untuk membuat, berbagi, dan berinteraksi dengan konten. Jadi kalau bilang Ki bermedia sosial Ki atau konten kreator kita pindah ada konten, tak berarti bukan pakai itu konten kreator. Mungkin hanya sebagai user dari media sosial itu. Atau pengguna dari media sosial itu. Kemudian, manfaat dari media sosial. Memanfaatkan platform media sosial untuk berbagi informasi dan mengakses luas informasi dunia dan menghasilkan duit. Contoh kita sekarang, kalau misal ada tugas tak apa yang cari di mana Ki referensi? Media sosial. Google. Mahasiswa, siswa
kebanyakan sekarang lebih suka cari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada itu di Google. Jadi semua HP tak pasti ada Google-nya toh? Ada. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini menghasilkan duit. Bagaimana caranya? Nah, caranya itu ada banyak. Yang pertama, memperkenalkan produk atau diri di konten yang ingin di-share dengan menampilkan ciri khas dari diri kita atau keunggulan dari produk yang kita punya dengan sekreatif mungkin dalam konten tersebut. Seperti yang saya bilang tadi di awal, branding diri dan produk. Jadi contoh misal kita di sini ada apa di sini ya? Ada yang kayak usaha-usahanya di sini. Contoh yang kayak makanan-makanan yang dipasarkan. Ya. Yang seperti itu. Bagaimana caranya produk yang dikeluarkan dari Sekolata ini untuk dikonsumsi di luar itu bisa booming ya dengan cara dipromosikan. Seperti itu. Oke, lanjut. Yang kedua. Kalau misal kita tidak punya produk, kemudian kita tidak pede mungkin untuk bicara di depan umum untuk perkenalkan diri tak dengan ciri khas tak. Nah, bisa kita lanjut yang kedua ini. Membuat konten di akun yang telah termonetisasi seperti FB Pro dan YouTube. Pernah lihat kontennya orang di Facebook dapat uang? Yang bikin nih konten mini vlog, tiba-tiba pencairan 30 juta, 50 juta. Percaya tidak sama itu? Tidak, karena kita belum dirasakan. Dan itu sebenarnya memang ada yang seperti itu. Karena memang di FB Pro itu kalau kita sudah termonetisasi, itu bakalan dibayar konten-konten tak asal memenuhi syarat dan ketentuan. Nah, untuk cara-caranya nanti kita bisa belajar sama-sama next setelah ini. Kalau misal ada yang mau sharing-sharing tentang pembuatan konten bermedia sosial, boleh nanti kita sharing-sharing. Kemudian yang kedua di YouTube. Hampir sama dengan di Facebook Pro, di YouTube juga seperti itu. Jadi kalau kita sudah monetisasi, setiap konten yang kita upload, kemudian views-nya lumayan banyak, itu bisa menghasilkan cuan. Kemudian ada yang mau ditanyakan? Dari beberapa menit ini ada yang mau ditanyakan mengenai pembahasan tak tadi? Nah, di sini ada pengguna TikTok? Ada. Yang sering nonton TikTok? Rata-rata semuanya. Nah, mungkin ada yang bertanya, Kak, kenapa tidak ada TikTok? Sedangkan yang sering saya nonton itu adalah TikTok. Karena orang kalau viral sekarang, paling pertama munculnya di mana? Di TikTok. Nah, bagaimana caranya menghasilkan uang di TikTok? Tentunya ada juga. Tidak mungkin dibuat itu aplikasi kalau tidak ada tujuannya. Nah, keuntungan kalau di TikTok, yang pertama cara untuk mendapatkan duit atau uang, cuan, itu yang pertama adalah endorsement. Atau mempromosikan produk atau UMKM, usaha orang lain. Pernah lihat orang endorsement? Contoh kayak orang tiba-tiba visit di Matos, terus dia buatkan konten. Pernah lihat? Mungkin ada teman tak atau kenalan tak atau idola tak yang ada di Mamuju yang tiba-tiba visit, pergi ke sana belanja tapi divideokan. Nah, bisa jadi itu endorsement. Kemudian yang kedua, affiliate. Siapa di sini yang pernah belanja barang di TikTok Shop? Angkat tangan, enggak usah malu. Dari penjualan TikTok itu, kalau kita misal mau jadi affiliate, kita masukkan di keranjang kuning tak, kalau akun tak sudah memenuhi ketentuan dan syarat, itu bisa kita dapat persenan. 10% dari harga tersebut. Contoh misal harganya 100.000 itu produk. Nah, kita bisa dapat 10.000 dari satu kali orang check out di keranjang kuning tak. Nah, nanti bisa adik-adik lihat di sosial medianya kakak. Nanti yang mau silakan nanti setelah ini kita bisa bincang-bincang. Mungkin itu saja yang bisa kakak jelaskan untuk study outdoor untuk hari ini. Next, nanti kita bisa bincang-bincang melalui WhatsApp nanti. Kalau misal ada yang mau, silakan minta kontaknya kakak atau di sosial medianya kakak. Dan jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan mohon maaf juga ketika mungkin waktunya adik-adik terkuras kurang lebih dari 15 menit ini.
Dan kakak ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.